fasilitatornya Bapak Miftahul Aziz, kemudian ada Ibu Mira Olivia dan Bapak Muhammad Munawar. Ya, di sini saya akan menemani Bapak Ibu semua dalam belajar modul 3.1 sampai pukul 14.30 nanti. Saya izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Ya, kita ketemu di dalam elaborasi pemahaman modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, jadi saya mewakili pengemban modul Ibu Andri Nur Cahyani dan Ibu Diah Samsiati Raja saya akan menyampaikan materi mengenai modul 3.1 ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ya, marilah bersama kita berdoa seraya mengenang almarhum Ibu Diah Samsiati Itaraja saya bin Murtono Ilyas. Dia ini adalah pengembang modul 1.4 budaya positif dan modul 3.1 ya. Beliau wafat pada Sabtu 26 Agustus 2023 di usia 59 tahun. Sejenak kita berdoa Bapak Ibu. Baik, cukup Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitriani, saya fasilitator ya pendidikan guru penggerak angkatan 6, 9, dan sekarang angkatan 11, kemudian juga sebagai instruktur ya angkatan 8. Selain itu, saya juga menulis buku teks fiksi dan non-fiksi. Beberapa buku saya berupa kumpulan puisi ya. Kemudian ada buku yang non-fiksi, Pendidikan Anti Korupsi untuk SMP kelas 7, diterbitkan oleh Erlangga tahun 2022. Oke. Ini adalah usul kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar. Ya, kita hadirkan kesadaran diri dan empati dalam diskusi. Kemudian Bapak Ibu yang sinyalnya stabil mohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Kemudian gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau berpendapat. Kemudian silahkan menggunakan kolom chat jika ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan ya. Kemudian silakan mencatat dalam catatan pribadi dan kita tepat waktu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Baik Bu. Baik, Bu. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Ya, kita ini boleh menuliskan di kolom chat ya. Memberikan reaksi berupa silakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh mengirim reaksi ya, atau oke Pak Abdul Rohim, terima kasih reaksinya. Boleh juga menulis oke, Rosdela, Junita, Febriani, oke.
senang dan bersemangat. Bu Yuliani Dewi menyenangkan, saya jadi mengerti observasi. Siska Damayanti senang dan gembira. Oke, luar biasa. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Bu Teresia, bahagia. Bu Elis Malana, bersemangat. Wah, ya. Silakan Bapak Ibu yang lain dan yang baru bergabung. Bu Sri Nuryati, semakin ingin mendalami pembelajaran modul 3.1. Vincentia Daviga, namanya unik sekali ya. Menuliskan senang. Wah, ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih mau menuliskan reaksinya, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mempelajari modul ini? Tertantang, bahagia, atau bersemangat? Oke, ya terima kasih Bapak Ibu atas responnya ya. Jadi modul 3.1 ini memang luar biasa ya. Saya juga ini adalah modul yang salah satu yang saya senangi juga di program Guru Penggerak ini. Tertantang ingin lebih memahami lagi bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dari Ibu Tria Melisa Cikita, kemudian Bu Fitri Wulandari senang dan bahagia, Bu Heni makin tertantang, dari tiap modulnya selalu ada pembelajaran menarik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas responnya. Saya ingin oke, masih ada senang dan bersyukur diberi kesempatan untuk memahami terkait pengambilan keputusan. Iya, Bapak Ibu, kita lanjut. Saya ingin mengutip Pak Bapak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Ya, jadi sebagai pemimpin pembelajaran ya atau sebagai kepala sekolah itu ada di tengah ya yang harus membuat keputusan. Tentu ada kritik pasti ya karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Orang tua ada yang pingin begini, guru-guru pingin begini, belum lagi dinas pendidikan, murid dan lain-lain. Tapi yang penting adalah apakah dampaknya ada pada pembelajaran. Jadi bukan sekedar membuat anak happy ya, bukan sekedar berpihak pada anak di sini kita bisa maknai ya sebagai pembelajaran yang tidak harus selalu menyenangkan ya. Bisa jadi pembelajaran yang terlihat tidak menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berdampak pada anak. Ya, ketika ada peningkatan pembelajaran di sana. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran. Ya, sambil kita berefleksi ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan 3 keterampilan di kolom chat yang sudah Bapak Ibu miliki pemimpin pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menuliskan 3 keterampilan. Kira-kira apa nih yang sudah dimiliki? Oh, saya kayaknya udah bisa manajemen waktu deh dan kehidupan. Oke, saya sudah bisa mengambil keputusan yang beretika misalnya. Oke, saya sudah bisa jadi agen perubahan misalnya. Oke, silakan Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Abdul Rohim. Pengetahuan diri, arahan yang jelas dan tegas, tujuan dan usaha bersama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Nani, pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan, tujuan dan usaha bersama. Bu Tria, pengetahuan diri, tujuan dan usaha bersama, manajemen waktu dan kehidupan. Bu Fitri Wulandari, pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan. Bu Junita, manajemen waktu dan kehidupan, pengetahuan diri, tujuan dan usaha bersama. Oke, ya. Bu Maria, pengetahuan diri, manajemen waktu, dan oke, rata-rata sudah ada di pengetahuan diri, kemudian manajemen waktu dan kehidupan, ya. Ada tujuan dan usaha bersama. Baik Bapak Ibu, kita itu seringkali bicara bahwa kepala sekolah itu harus jadi pemimpin pembelajaran, ya. Oke, ini ada nambah lagi, pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan. Oke, dari Bu Heni, terima kasih. Jadi kepala sekolah itu bahwa harus jadi seorang pemimpin pembelajaran, ya. Banyak yang hilang selama ini, tapi dari 9 keterampilan ini, ya. Selama ini kepala sekolah kita terjebak dalam rutinitas administrasi, ya, sehingga peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran belum dijalankan dengan benar. Nah, ada banyak keterampilan di sini bisa kita lihat sebagai pemimpin pembelajaran, yang salah satunya ini yang paling bawah, ya, pengambilan keputusan yang beretika, yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, ya, artinya beretika ini. Pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa misalnya? Yakni pemimpin yang fokus pada pembelajaran, bukan yang sekedar memastikan, ya, administrasinya saja, bukan yang memastikan sekolahnya juara sana sini, bukan yang hanya fokus pada kepentingan pribadinya, tapi pembelajaran yang dia pastikan kurikulumnya seperti apa, dia tahu bagaimana guru-gurunya, dia ngobrol sama guru gitu, ya, dia tidak terlalu sibuk keluar, ya. Jadi ketika pemimpin pembelajaran artinya dia paham apa yang ada di sekolah, ya. Dia tahu kurikulum, tahu bagaimana proses pembelajaran di kelas. Sesekali dia tengok guru-gurunya di dalam kelas, ini cara ngajarnya gimana, apakah anak-anak merasa senang atau bagaimana, ya. Dia tahu bagaimana pembelajaran itu berdampak pada murid atau bukan. Jadi bukan sekedar berdampak pada sekolah atau sebagai institusi saja, seperti itu. Kita lihat banyak sekolah yang juara ini, juara itu, tapi berapa persen sih anak yang terdampak dari award itu, gitu, ya. Kalau hanya yang terdampak itu hanya 20% atau misalnya hanya beberapa anak saja, hanya anak-anak yang top saja gitu, yang itu saja, sisanya tidak menikmati, tidak merasakan peningkatan pembelajaran, itu dia belum menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika dia sudah bisa menjadi pemimpin pembelajaran, ya artinya dia tahu tentang pengetahuan dirinya, tentang dirinya. Kemudian dia bisa manajemen waktu dan kehidupannya, kemudian dia adalah agen perubahan, dia tahu tujuan dan punya usaha bersama, ya. Dia bisa mengambil keputusan yang beretika, ya, yang berdasarkan kebajikan universal. Ya, dia punya komunikasi yang persuasif, ya. Dia bisa menciptakan budaya dan iklim berkomunitas, kemudian dia bisa ada transisi dan perencanaan kepemimpinan, ada transisi, kemudian bagaimana dia menyerahkan estafet itu, memastikan bahwa tujuan atau visi sekolah itu sampai kepada dari transisi itu. Kemudian ada arahan yang jelas dan juga tegas, ya. Jadi ketika mengambil keputusan bukan sekedar menyenangkan pihak-pihak tertentu saja. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, pemahaman inti dari modul ini adalah sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Institusi moral. Jadi
Kita ini bukan bank, bukan mall, bukan pabrik yang memang untuk bisnis ya Bapak Ibu. Kita ini adalah sebuah institusi moral. Jadi bagaimana kita mengajarkan norma-norma sosial, yaitu harus tercermin dulu dari keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah. Ya, harus bisa merefleksikan nilai-nilai yang lebih tinggi. Nilai-nilai yang dijunjung misalnya nilai kebersihan adalah yang dipercaya sebagai sesuatu yang baik. Nah, misalnya, tapi kok sekolahnya kotor, banyak sampah dan tidak ada cara untuk menanggulanginya gitu ya. Dibiarkan terus-menerus. Nah, artinya ini kan belum menjunjung nilai-nilai yang tinggi dan belum terefleksikan di dalam sekolah itu. Nah, seperti itu. Kemudian pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu, mau tidak mau kita sebagai pendidik itu adalah teladan bagi murid ya. Bagaimana kita dari awal kita melangkah, dari awal kita keluar rumah, di lingkungan kita, rumah kita saja, ketika orang tahu kita adalah sebagai guru, maka kita juga adalah teladan bagi lingkungan kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan atau skill guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita bisa garis bawahi di sini ya. Jadi pengembangannya adalah skill atau keterampilan. Gimana biar keterampilan ini berkembang? Harus sering dilatih Bapak Ibu. Misalnya kita naik sepeda, kalau nggak dilatih nggak akan pernah bisa gitu. Atau misalnya keterampilan memasak, kalau kita nggak pernah masak, hanya baca-baca resep saja, kita nggak pernah praktek ya, kita nggak akan pernah tahu gitu pada saat kita gagal seperti apa, pada saat masakan kita enak seperti apa. Jadi modul ini sekali lagi bukan teori tapi tentang keterampilan. Jadi silahkan dipraktekkan ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun nanti ketika kita membuat sebuah keputusan, ya, mengambil sebuah keputusan, dasarnya ada 3 ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kepentingan murid, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan keputusan kita tersebut ya kepada berbagai pihak tentunya. Nah, itu. Nah, ini jadi dasar pengambilan keputusan tadi ya. Bagaimana keputusan itu apakah berpihak pada anak, apakah mengandung kebajikan universal, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah inti dari dasar kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi bukan atas dasar kepentingan kita pribadi atau kepentingan sekolah sebagai institusi ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada apakah sudah mengandung kebajikan universal, berpihak pada anak atau tidak, pertanggungjawabannya akan seperti apa. Oke, lanjut. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Begini Bapak Ibu, kadang pada saat kita mengambil keputusan itu, kita itu hanya melihat implikasi atau konsekuensi yang cocok dengan kita. Tapi kalau yang berlawanan itu kadang kita abaikan. Jadi sehingga pada saat implikasi yang jadi adalah yang berlawanan, kita itu jadi kaget ya, kita jadi tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Nah, tapi ketika kita mengambil keputusan dari dilema etika, tentunya kita tahu ya konsekuensi dari keputusan kita. Konsekuensinya ini apakah ini atau yang bagaimana? Jadi kita tahu apakah konsekuensi ini selaras ataukah bertentangan. Jadi ketika memang bertentangan ya, jadi kita bisa tahu cara menghadapi dari bentuk tanggung jawabnya. Karena tidak ada keputusan yang memang mengakomodir seluruh pemangku kepentingan ya Bapak Ibu. Kemudian diperlukan kejelasan visi misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin atau sebagai guru, kita itu harus bisa mengenali sekolah kita ya, bagaimana visi misinya,
bagaimana budayanya, bagaimana nilai-nilainya. Jadi ketika mengambil keputusan tentu kita bisa menghubungkan dengan visi misi budaya atau nilai-nilai sekolah kita. Gitu ya. Oke, ini adalah capaian khusus modul 3.1 ya. Jadi agar Bapak Ibu bisa melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran, kemudian dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma, dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain, kemudian mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih dan memahami 3 prinsip ya, dan dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir agar Bapak Ibu bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. Kemudian Bapak Ibu bisa bersikap reflektif, kritis, dan kreatif ya dalam proses tersebut. Ya, dan ini adalah model kompetensi kepala sekolah ya, menurut Perdirjen nomor 7227 tahun 2023 tentang kompetensi kepribadian. Salah satunya kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, kemudian emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, kode etik di sini salah satunya adalah bagaimana kepala sekolah itu menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan memiliki orientasi pada peserta didik. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya konsep utama dari modul 3.1 ini hanya ini ya Bapak Ibu. Jadi sekolah sebagai institusi moral, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu ada dilema etika atau bujukan moral, kemudian ada 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi, nah tentunya melalui eksplorasi konsep atau ruang kolaborasi, Bapak Ibu sudah membahas ini bersama fasilitator juga ya. Apa saja 4 paradigma, kemudian apa saja 3 prinsip, dan apa saja 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, Bapak Ibu. Kalau bujukan moral ini kan pertentangan antara benar dan salah. Nah, jadi jelas ya garisnya ya. Kalau dia dilema etika, ini pertentangan, ada 2 yang bertentangan, ya benar lawan benar, ya, tapi ada pertentangan di dalamnya, begitu ya. Ya, maaf, Bu Siti Juaria, mohon menonaktifkan ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, di sini kita ada kasus ya, ada kasus, silahkan Bapak Ibu baca. Kemudian ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, jadi silahkan menjawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya si Raihan ya, ini kan jago dalam bidang seni ya, sopan, baik, kemudian dia ini kurang menguasai matematika. Nah, kemudian dia pada saat ujian, nah dia ini juga sudah diterima di universitas jurusan seni dengan program beasiswa. Kemudian pada pelajaran matematika, pada ujian akhir pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Raihan mencontek pada saat ujian akhir. Nah, Raihan pun mengakui ketika ditanya oleh Pak Didi setelah selesai ujian. Pak Didi menghadap kepala sekolah, Ibu Dian. Ibu Dian paham, bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya, atau bila ia berbasis kasihan pada Raihan dan menyimpan kejadian ini rapat-rapat, berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memberikan respon di kolom chat, apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Silakan. Oke, Bu Junita Febriani, dilema etika benar lawan benar. Oke,
Dilema etika. Dilema etika. Iya. Keadilan versus kasihan, dilema etika. Iya. Paradigmanya apa ini Bapak Ibu? Ya. Kalau dia dilema etika, paradigmanya apa? Kira-kira. Keadilan lawan belas kasih. Oke. Keadilan lawan belas kasih. Ya. Oke. Iya, Bapak Ibu. Luar biasa ya tanggapannya. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu, sebenarnya sebuah kasus ataupun masalah itu apakah dia itu dilema etika atau bujukan moral itu bergantung dari sudut pandang siapa yang melihatnya ya. Ini kita bicara dari sudut pandang kepala sekolahnya yaitu si Ibu Dian ya. Dari sudut pandang Ibu Dian tentu saja Ibu Dian di sini mengalami yang namanya dilema etika ya. Keadilan rasa kasihan, adil nggak sih seandainya untuk anak yang lain, kemudian tapi kasihan juga si Raihan ini gitu kan, dia udah diterima, gimana kalau dia kehilangan beasiswanya gitu ya. Tapi dari sudut pandang si Raihan tentu saja ini adalah bujukan moral ya Bapak Ibu, ya tentu saja mencontek itu adalah hal yang salah ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kasus kita harus lihat dari sudut pandang mana ya kasus ini dilihat seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Kita lihat lagi kasus yang lain ya untuk membedakan. Nah, ini ada Pak Doni. Silakan Bapak Ibu dibaca kemudian silakan memberikan respon. Ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian bila Bapak Ibu menjadi Pak Doni, keputusan apa sih kira-kira yang bakal Bapak Ibu ambil? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Siti, bujukan moral. Ya. Bu Heni, bujukan moral. Kalau seandainya jadi Bapak Ibu jadi Pak Doni, apa sih yang akan keputusan apa sih yang akan Bapak Ibu ambil? Silakan. Oke, sudah banyak yang merespon ya. Oke, Pak Abdul Rahim bujukan moral, Bu Junita bujukan moral, ya bujukan moral ya. Nah, boleh deh kalau ada yang mau menanggapi ya, boleh membuka mikrofonnya silahkan terkait kasus ini. Kenapa sih kok dia bisa dikatakan bujukan moral, kemudian bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan yang Bapak Ibu ambil seperti apa? Silahkan. Silakan, ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Oke, Pak Abdul Rahim, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk menurut pendapat saya pribadi untuk
hal ini atau kasus ini adalah bujukan moral karena si pengambil keputusan ini dihadapi dalam kasus benar atau salah atau keputusan benar atau salah. Dalam hal ini jelas-jelas untuk menggunakan anggaran CSR tadi itu adalah perbuatan yang salah, bisa dikatakan bahkan melanggar hukum. Jadi kalau saya sendiri di posisi Pak Doni ini jelas-jelas akan menolak untuk membiayai acara makan-makan dengan dana CSR tersebut. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Rahim tanggapannya. Ya, Bapak Ibu, kasus kedua ini sudah jelas ya, ini adalah bujukan moral. Kemudian kenapa bisa disebut bujukan moral ya? Karena ketika kita uji dengan 9 langkah ya, diuji legal, uji regulasi, tentu ini melanggar ya Bapak Ibu, ada ditemukan ya. Misalnya uji legal, ya tentu saja ini melanggar hukum. Uji regulasi tentu ini ada peraturan yang dilanggar. Jadi ini disebut sebagai bujukan moral ya. Dia benar versus salah. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahim atas responnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini ya, jadi bujukan moral itu ketika seseorang harus memilih antara dan membuat keputusan antara benar dan salah ya, seperti yang dialami Pak Doni tadi. Kemudian dilema etika ketika kita harus memilih antara dua opsi di mana dua-duanya secara moral benar tapi saling bertentangan. Jadi ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar ya. Kalau dia bujukan moral itu gampang Bapak Ibu. Kita jangan pilih yang salah, kita harus pilih yang benar. Kalau dia dilema etika, nah ini yang harus kita cermati lebih jauh lagi. Ya. Nah, ini adalah 4 paradigma dilema etika ya. Yang pertama itu individu lawan masyarakat ya. Individu di sini bukan hanya orang per orang, tapi bisa juga kelompok kecil melawan kelompok yang lebih besar ya. Kemudian yang kedua ada kebenaran lawan kesetiaan, ada keadilan lawan belas kasih, ada jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ini ya, kalau dia sudah masuk ke, oh ini dilema etika, kita harus tahu paradigmanya yang mana. Gitu. Kemudian, nah ini ya contohnya tadi ya, individu lawan masyarakat. Jadi untuk individu lawan masyarakat ini adalah pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar ya. Kemudian ada konflik kepentingan pribadi dan konflik kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Kemudian individu di dalam paradigma ini ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, tidak harus berarti satu orang ya. Kemudian seperti juga kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat kelompok keluarga atau sekolah ya. Nah, dilema ini adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain atau kelompok yang lebih besar. Nah, guru kadang harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas ya. Bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tapi kelompok yang lain sudah siap untuk pelajaran berikutnya, apa sih pilihan benar yang harus dibuat? Nah, guru kan seringkali menghadapi dilema individu di dalam kelompok ya, sering sekali ya tentunya kita. Antara kepentingan kita sendiri atau kepentingan anak-anak murid kita, sering kita dibenturkan oleh dilema etika ini, individu melawan masyarakat. Misalnya pada saat Bapak Ibu mau ruang kolaborasi nih, sedangkan ada jadwal jam ngajar kebetulan. Nah, gimana nih antara kepentingan Bapak Ibu dan kepentingan anak-anak di kelas. Nah, keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil? Tidak ada benar salah, semuanya benar, tapi bagaimana sih Bapak Ibu mengambil tanggung jawab ya dari keputusan yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Oke. Kita lanjut. Ya, kemudian individu lawan masyarakat, kita lanjut ya. Ini ada kasusnya ya. Ini sudah jelas individu lawan masyarakat. Ini Ibu Dini, ya kasusnya Ibu Dini ya. Silakan Bapak Ibu baca, kemudian boleh raise hand ya. Kira-kira kalau jadi Ibu Dini, apa sih yang Bapak Ibu putuskan? Silakan.
Jadi Bu Dini, dia ini kepala sekolah ya, dia ini kepala sekolah cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Nah, tapi dia juga punya wirausaha sebagai wirausaha yang sukses ya di bidang kuliner gitu. Misalnya baru-baru ini dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah ya sebagai UKM berprestasi, dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor-mentor pebisnis yang sukses. Nah, baru-baru ini juga ia mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi permasalahan di sekolahnya ya. Guru-gurunya motivasi kerjanya menurun, siswa-siswanya banyak yang melanggar aturan, kemudian orang tua murid banyak yang mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di sekolahnya. Kemudian bila ia mengikuti program pelatihan bisnis ini, artinya ia harus meninggalkan sekolah selama 3 bulan, lama juga ya, di tengah kondisi yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, ia juga sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingan kelompok, yakni warga sekolah di sini. Manakah yang akan Bapak Ibu pilih seandainya Bapak Ibu ini jadi Ibu Dini? Silakan. Silakan boleh raise hand Bapak Ibu. Oke, ada Bu Siti Juwariah. Silakan Bu Siti. Ya baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin untuk menanggapi ya. Kaitan di sini pertanyaannya manakah yang sebaiknya dipilih oleh Ibu Dini ya gitu. Ini mungkin persepsi saya ya, kaitan ini kalau saya berpikirnya gini, di sekolah kita kan punya tim ya. Kebetulan saya juga sebagai kepala sekolah, kita punya tim manajemen gitu, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada pengelola sekolah gitu ya. Biasanya kalau kami ketika ada hal-hal seperti ini akan mengkomunikasikan gitu ya, dibicarakan bersama gitu, dan apa yang sebaiknya saya pilih gitu. Dan kemudian biasanya kami lebih kepada seperti ini, kaitan dengan tugas di sekolah itu bisa kita kita bicarakan apakah memungkinkan ketika saya berangkat untuk pelatihan kemudian berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di sekolah itu bisa dihandle oleh pengelola sekolah ataupun wakil kepala sekolah begitu ya. Kemudian karena begini, dari sisi pribadi juga sebenarnya itu kan penting juga gitu ya untuk pengembangan diri kita juga gitu, ada kebaikannya juga untuk kita gitu. Kalau saya pribadi mungkin ketika berada di posisinya Ibu Dini, seperti itu langkah-langkah saya yang kemudian yang ingin diajukan adalah saya berangkat ke pelatihan, kemudian di sekolah tetap ada yang bisa menghandle gitu, sehingga dua-duanya tetap bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu Bu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Juwaria, Siti Juwaria atas responnya ya. Jadi Bu Juwaria tadi memilih untuk berangkat pelatihan dengan memberikan bentuk pembagian tugas ya kepada wakil kepala sekolah dan tim yang ada di sekolah. Baik, Bapak Ibu, adakah yang lain yang ingin memberikan respon? Oke, Ibu Repasari, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau saya berpikirnya sebaliknya
dari pemikiran dari Bu Siti tadi. Saya berpikirnya bahwa betul memang panggilan untuk kita ikut pelatihan bisnis itu memang perlu, tapi itu kembali kepada itu untuk kebutuhan kita individu seperti itu. Jadi saya ketika kita berpikir individu dan sekelompok orang, tentu kalau saya akan lebih menitik beratkan kepada kepentingan warga sekolah seperti itu, karena memang tadi dari uraian kasus dinyatakan bahwa sedang ada keluhan, terus apa namanya dari orang tua, terus siswa juga banyak melanggar peraturan, terus apa namanya kualitas pendidikan di sekolah SMA Insan Gemilang ini juga sedang menurun, seperti itu berarti guru-gurunya juga butuh pendampingan dan motivasi. Meskipun tentu saya juga akan melakukan apa namanya diskusi, jajak pendapat kepada tim manajemen dan guru-guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Repasari, terima kasih kembali ya. Jadi tadi berbeda dengan Ibu Siti Juwariah ya. Ibu Repasari akan memilih pilihan untuk mementingkan warga sekolah ya. Bapak Ibu, tidak ada benar dan salah ya memang di dalam dilema etika itu ketika kita mengambil sebuah keputusan. Tapi yang menjadi pijakan seperti yang saya sampaikan di awal adalah apakah keputusan kita ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal, kemudian apakah berpihak pada murid dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan pilihan kita tersebut. Ketika memang kokoh pertanggungjawaban kita itu ya nggak ada yang salah dalam sebuah keputusan. Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, ini rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi di sini ada, nah ini ada murid-murid ya SMP Pelita mau melakukan studi lapangan ke Taman Safari. Kemudian setiap murid kan harus bayar biaya ya. Nah ada 3 murid yang belum bayar biaya karena mungkin tidak ada biaya, jadi mereka tidak bisa ikut studi lapangan. Salah satunya adalah Danang ya. Danang ini siswa yang cerdas, suka belajar biologi dan cita-citanya jadi seorang dokter hewan. Jadi pada saat murid-murid ini lagi sibuk mau naik ke bus ya, mau berangkat. Nah, datanglah si Danang ini ya bersama ibunya ya ke sekolah. Kemudian udah siap nih mau ke sekolah mau ikut. Nah, mohon ya agar Danang ini diperbolehkan ikut. Kemudian mereka berjanji akan bayar dengan cara mencicil. Kemudian Ibu Dita ini kan guru biologinya bingung ya dengan situasi ini. Jadi Ibu ini mengajak orang tua untuk ketemu dengan sekolah Pak Pandu. Bila Anda dalam situasi Pak Pandu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut peraturan, Danang tidak bisa mengikuti program studi lapangan karena belum membayar biayanya. Namun Pak Pandu sadar betul kalau ia menerapkan peraturan itu, Danang akan sedih dan kecewa karena ia sudah mempersiapkan diri dan sangat ingin mengikuti kegiatan. Namun bila Pak Pandu memperbolehkan, bagaimana dengan murid lain yang juga belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut. Nah ini kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Jadi kira-kira dibolehin nggak ya kalau jadi Pak Pandu? Boleh ikut atau tidak? Nah ini adalah contoh kasus dari rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Satu sisi adil nggak sih buat teman-temannya yang 2 ini yang juga belum bayar ya, tapi kasihan juga satu sisi dengan si Danang ini kita udah datang, udah siap gitu ya. Kalau kita tolak pasti akan ada kekecewaan di sana. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas lagi kasus ini. Kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Nah, ini dia tentang rasa keadilan melawan rasa kasihan ya. Jadi untuk kasus ini ya, pilihan ini, pertentangan rasa keadilan melawan rasa kasihan ini, jadi ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan. Kemudian memilih antara keadilan dan memperlakukan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata ya.
Kemudian dua-duanya merupakan pilihan yang benar ya, sebagai Pak Pandu tadi, apakah dia memperbolehkan ikut atau tidak memperbolehkan ikut. Nah, kemudian di dalam dilema etika itu tentu ada investigasi opsi trilema ya Bapak Ibu, nanti kita bahas. Misalnya ada peraturan di rumah, nah ini ada contoh lainnya, bahwa Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari pelanggaran peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam, atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Nah, ini ya. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Kemudian misalnya Anda adalah seorang kepala sekolah ya. Nah, Pak Dodi ini seorang guru matematika. Nah, dia ini sangat kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Tapi dia ini ada masalah dalam pengendalian emosi ya, pengelolaan waktu dan integritas. Nah, jadi Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan, laporan kepanitiaan studi wisata ya. Dia di mana menjadi bendahara, lagi-lagi jadi bendahara ya. Bapak, Anda sebagai kepala sekolah ini telah membimbingnya untuk memperbaikinya, namun tidak terdapat perbaikan apa-apa. Akhirnya di akhir tahun ajaran Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi, artinya masih honor ya dia ini ya. Pak Dodi segera mencari pekerjaan baru. Ia juga meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakan. Pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya SDM ya, SMA Cahaya Hati, yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamarannya. Ya. Kemudian di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Kalau Anda mengisi formulir dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa pertimbangan Anda ketika melakukan hal tersebut? Nah, ini adalah salah satu contoh kebenaran lawan kesetiaan ya, di mana kita ini harus mengatakan yang benar-benar tentang si Pak Dodi ini. Tapi kita juga gimana kalau nanti Pak Dodi diterima gitu ya? Apakah Pak Dodi ini akan membuat kesalahan yang sama misalnya ya? Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita akan bahas lagi kasusnya ya Bapak Ibu. Nah, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyatakan berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Nah, contohnya di zaman perang ya Bapak Ibu, ketika tertangkap, kita itu harus ngomong jujur nggak sih sama musuh kita, misalnya di mana markas kita, strategi apa yang kita miliki, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini ada lagi contohnya ya Bapak Ibu, di sekolah SMA Permata adalah sekolah swasta yang banyak prestasi. Kemudian yayasan mengadakan rapat di mana para kepala sekolah harus melaporkan kegiatan tahun ajaran yang telah berjalan dan mempresentasikan ya untuk tahun ajaran depan. Bapak Zulkarnain, kepala sekolahnya, mengajukan 2 program untuk guru, yaitu pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program outbound ya. Namun ketua yayasan meminta Bapak Zulkarnain untuk memilih salah satu, tidak bisa dua-duanya. Pak Zulkarnain bingung. Dari satu sisi pelatihan ini penting ya dalam rangka meningkatkan keterampilan teknologi. Satu sisi sebagian besar guru-guru belum ya. Oke, namun Pak Zulkarnain juga memahami setelah hampir 2 tahun masa pandemi dilakukan secara daring, para guru membutuhkan kegiatan outbound ya. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulkarnain, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengikuti program pelatihan bidang teknologi atau
outbound ya Bapak Ibu ya. Tentu ini adalah salah satu dilema etika juga, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa kalau kita punya pilihan teknologi, jangka panjangnya seperti apa ya. Kemudian untuk outbound ini juga jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya akan seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ya, paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang kita harus memilih antara yang terbaik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Paradigma ini biasa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup, misalnya penggunaan plastik ya yang berdaya guna, namun limbah yang merusak lingkungan dan sebagainya. Orang tua kadang harus membuat pilihan, contohnya mereka harus memilih antara seberapa banyak uang untuk digunakan sekarang dan seberapa banyak yang untuk ditabung nanti. Oke. Iya, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Nah, ini 3 prinsip pengambilan keputusan ya, berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Nah, dalam tiga prinsip ini yang harus kita pahami adalah di mana sih kecenderungan kita ya. Kita harus kenal dengan diri kita dulu nih. Ketika kita mengambil keputusan, seseorang ya yang dibesarkan di lingkungan yang militer misalnya, yang ada rules-nya, yang harus tepat waktu dan lain sebagainya, pasti dia akan kecenderungannya akan berpikir berbasis peraturan. Beda dengannya misalnya dengan anak yang dibesarkan di lingkungan seniman misalnya ya. Biasanya ia akan berpikirnya itu berbasis rasa peduli. Kemudian ada juga berbasis hasil akhir, gimana nih agar semuanya senang, agar semuanya bermanfaat dari keputusan ini. Jadi ini adalah 3 prinsip dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, Bapak Ibu, ini dia ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, ketika ada sebuah persoalan, kita harus mengambil keputusan ya, kita harus melewati 9 langkah ini. Nah, jadi yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Kita harus jabarkan dulu ya, apa sih yang saling bertentangan. Tadi misalnya individu lawan masyarakat kah, atau misalnya kepentingan pribadi lawan kepentingan murid, misalnya siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, kita runut lagi. Kemudian apa saja fakta-fakta yang relevan, ya. Kemudian di tahap yang keempat ini kita uji benar atau salah. Nah, ini untuk menentukan ya apakah ini dilema etika kah atau bujukan moral, ya. Yang pertama ada uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum, ya. Misalnya tidak ada, oh lolos nih, berarti masih dilema etika nih. Uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi? Oh, nggak ada misalnya. Berarti lanjut, berarti masih dilema etika. Uji intuisi, sebagai seorang manusia, kita pasti punya intuisi ya. Berdasarkan perasaan kita nih, ada yang salah nggak sih dalam situasi ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya lolos, ya kita lanjut ke uji yang berikutnya. Uji publikasi, seandainya ketika kita membuat keputusan kemudian viral misalnya ya, nyaman nggak sih kita gitu dengan hal tersebut. Nah, bila salah satu aja ya dari uji ini ada yang gagal Bapak Ibu, berarti kita tidak usah lanjutkan lagi karena kemungkinan ini adalah bujukan moral ya, bukan dilema etika ya. Atau uji yang kelima misalnya, uji panutan atau idola. Misalnya kalau keputusan ini kita pasti punya idola ya, misalnya orang tua kita kah, atau KHD kah, atau siapa gitu artis idola kita ya. Seandainya dia yang ngambil keputusan ini gimana, atau dia tahu kita ngambil keputusan ini akan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kelima ya, jika situasinya misalnya udah 5 tahap tadi kita lewati gitu, dia masih aman, ya berarti dia dilema etika. Nah, paradigmanya yang mana? Tadi kan ada 4 paradigma ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang mana? Kita tentukan dulu nih ya, apakah dia individu lawan masyarakat,
kebenaran lawan kesetiaan misalnya, atau keadilan lawan kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tahap yang keenam. Prinsip mana yang kita gunakan? Berbasis hasil akhirkah, peraturankah, atau rasa peduli? Nah, ya ketika itu sudah kita lewati, kita masuk ke investigasi opsi trilema. Ya, jadi ini ada nggak sih jalan lain atau jalan tengahnya deh? Misalnya mengambil keputusan, contohnya seperti ini tadi, si Danang tadi yang dia mau ikut studi wisata, dia kan belum bayar. Oke, nggak apa-apa deh, misalnya opsi-opsi yang lainnya dia tetap ikut, tapi saya bayarin dulu, misalnya kata kepala sekolahnya, gitu ya. Nah ini kan opsi trilemanya gitu. Anak itu tetap bayar gitu, tapi dibayarkan oleh si kepala sekolahnya, contohnya kayak gitu. Kemudian keputusannya seperti apa? Apa keputusan yang diambil? Nah, lihat lagi keputusan Anda, kemudian refleksikan. Bapak Ibu, mari kita latihan dan diskusikan kasus ini menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, ini ada kasus lagi nih Bapak Ibu. Hari ini murid-murid kelas 8 SMP Pelita senang sekali karena mereka akan melakukan studi lapangan ya dari pelajaran biologi. Oh ini kasus yang tadi ya. Nah jadi si Danang ini tadi ya. Nah silakan Bapak Ibu kasus si Danang tadi ya. Tadi kita sudah bahas ya. Oke, menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan ya. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Tadi kan kita pakai 9 langkah tadi ya. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang saling bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta apa, kemudian, nah kita ada nggak sih aspek pelanggaran hukumnya dari situasi si Danang ini? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu jadi Pak Pandu ya di sini ya. Seandainya Bapak Ibu jadi Pak Pandu. Boleh nggak sih Danang ini ikut studi wisata atau disuruh pulang lagi nih? Nah, seandainya Bapak Ibu jadi Pak Pandu, silakan. Keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil? Silakan Bapak Ibu yang belum bersuara. Oke, atau boleh menuliskan di kolom chat ya. Kita masih ada waktu setengah jam Bapak Ibu. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini? Iya. Ini ada Bu Siti. Kalau kami di sekolah swasta, jika memungkinkan ada talangan dari sekolah, maka akan kami ikutkan dengan mencicil ke sekolah. Oke, terima kasih Bu Siti Juariah ya. Jadi ini adalah salah satu opsinya ya. Oke, dia ikut gitu, tapi ditalangin sekolah gitu. Tapi adil nggak sih buat yang lain gitu? Oke, misalnya yang murid yang lain jangan ada yang tahu ya gitu ya. Nah itu ya. Tidak ada benar dan salah Bapak Ibu sekali lagi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Tapi yang paling penting adalah 3 tadi ya. Mengandung nilai-nilai kebajikan universalkah, berpihak pada anakkah, dan bagaimana sih kita mempertanggungjawabkan keputusan kita terhadap pihak-pihak yang mungkin nanti akan bertanya ya tentang keputusan ini. Kok dia ikut saya nggak boleh gitu. Jadi kita punya ini loh ada surat perjanjiannya bla 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 gitu ya. Tuh. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan nih di LMS ya. Ada salah satu Bapak Ibu nih. Siapa nih yang menulis? Boleh raise hand Bapak Ibu. Bagaimana trik dan pengambilan keputusan yang adil ya? Apakah ada langkah-langkah lain selain 9 tahap pada materi modul 3.1? Ada Bapak Ibu yang mau bantu jawab? Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang punya pertanyaan ini boleh raise hand. Bapak atau Ibu kah? Bagaimana trik dan pengambilan keputusan yang adil ya? Apakah ada langkah-langkah lain selain 9 tahap pada materi modul 3.1 ini? Ini pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu Oke, Pak Deka. Oke, terima kasih Pak Deka. Jadi, menurut saya nggak ada keputusan yang adil meski menggunakan 9 tahap tersebut. Iya, kembali lagi ke tahap awal tadi ya. Kita nggak mungkin bisa ya Bapak Ibu menyenangkan semua orang gitu ya. Setiap keputusan kita itu pasti ada aja ya yang oh, kok begini ya. Dari orang yang ada yang memang bertentangan dengan kita, ada yang memang sejalan dengan kita. Ya, Bapak Ibu, setiap orang itu pasti punya cara ya. Dan modul 3.1 ini hanya sebagai panduan. Menurut saya tetap fokus pada tujuan awal. Oke. Modul 3.1 ini hanya sebagai panduan ya Bapak Ibu. Yang paling penting adalah apakah keputusan yang sudah kita ambil itu mengandung 3 yang sudah saya sampaikan berulang kali tadi ya. Kemudian banyak dari orang-orang di luar sana ya yang tidak mengikuti program guru penggerak ini, yang nggak tahu ada 9 langkah ini, mereka tetap mengambil keputusan ya, keputusan yang adil. Nah, bagaimana sih agar keputusan itu bisa diambil kemudian apa ya, punya kecenderungan ke arah adil gitu ya. Jadi memang harus memuat pada 3 tadi ya. Apakah memang keputusan itu memuat kebajikan universal kan? Kebajikan universal itu kan banyak ya Bapak Ibu, tentang kejujuran, keberanian, keadilan, misalnya empati, kesederhanaan, perdamaian dan lain sebagainya ya. Kemudian keputusan yang kita ambil itu berpihak pada anak nggak sih gitu. Kemudian bagaimana kita mempertanggungjawabkan pilihan kita tersebut ya. Kita bisa mempertimbangkan misalnya fakta-fakta logis, konteks sosial budayanya yang relevan gitu ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kira-kira sosial budaya atau lingkungan ya, atau bahkan emosional yang semua pihak yang terlibat ini terdampak atau membantu nggak sih dari keputusan yang kita ambil gitu ya. Kita harus pertimbangkan fakta-fakta tersebut. Kemudian kita harus libatkan juga ya banyak perspektif di sini yang bisa kita libatkan. Misalnya dari orang-orang yang berseberangan tadi, kita bisa dengarkan ya, duduk bareng, apa ada pendapat mereka seperti apa. Kemudian tanpa harus kita misalnya mengubah dari keputusan kita, minimal mereka merasa didengarkan ya. Kan ada tuh misalnya orang yang membuat keputusan ya, ketika ada orang yang nggak setuju gitu ya, bodo amat gitu ya, nggak setuju aja gitu, tanpa dia mendengarkan nggak setujunya di mana gitu. Kalau misalnya kita sudah mendengarkan, oh nggak setujunya di sini, kita kan bisa tuh ngasih penjelasan lagi ke orang itu atau meluruskan gitu pemahaman orang yang tidak setuju atas keputusan yang sudah kita ambil itu. Nah, jadi dengan kita melibatkan perspektif orang lain ini juga penting ya, agar orang itu juga merasa didengar. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua ya. Oke, ini ada pendapat Pak Abdul Rahim. Pada dasarnya kembali ke hati nurani dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan atau kewenangan. Iya, oke. Siap. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Kemudian strategi apa yang Anda gunakan untuk terus mengasah kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan? Ya, ini ada Bapak Ibu yang bertanya ya. Strategi, kalau kita ngomong strategi itu berarti langkah-langkah ya. Karena modul 3.1 ini lagi-lagi adalah soal skill ya, soal keterampilan. Untuk itu kita harus terus-menerus berlatih atau mencoba ya. Kemudian kita meluangkan waktu untuk berefleksi ya, atau mengevaluasi keputusan yang sudah kita ambil. Nah, jadi apakah keputusan kita itu sudah sesuai nggak sih dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya kejujuran, empati, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa nih, mengambil keputusan yang sekiranya bisa lebih banyak manfaatnya atau kebaikannya. Memilih
yang lebih sedikit mudaratnya atau keburukannya, menyelamatkan dari kerusakan yang besar. Iya, Bu Siti Juariah, terima kasih banyak ya. Jadi ini adalah salah satu strategi dari Bu Juariah ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menanggapi pertanyaan ini, silakan. Ini ada salah satu Bapak Ibu yang bertanya di LMS. Silakan, apakah ada yang mau membantu berpendapat? Ya, mengenai strategi ya, jadi kita bisa berdialog dengan orang lain seperti yang kasus sebelumnya tadi ya. Misalnya orangnya nggak sama gitu nilai-nilainya dengan kita. Nah, kita dialog tuh atau punya nilai-nilai yang sama dengan kita. Kita dialog agar kita punya pandangan yang berbeda, sudut pandang kita berbeda dari keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga bisa menyadari emosi kita pada saat mengambil keputusan ini ya Bapak Ibu pada dalam posisi yang bagaimana gitu. Jadi agar kita kan ketika memutuskan sesuatu itu harus berada dalam keadaan tenang ya Bapak Ibu, jangan buru-buru, kemudian benar-benar dipikirkan gitu dampak ke depannya akan seperti apa. Kemudian kita juga bisa kolaborasi ya dengan pihak-pihak yang terlibat gitu. Jadi nggak hanya kita bisa putuskan sendiri, kita bisa ajak tim kita untuk berdiskusi ya dalam beberapa situasi ya ini ya kita bisa diskusikan. Oke, strateginya lebih peka dalam mendengar informasi dan hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih Pak Abdul Rohim responnya. Kemudian Bapak Ibu yang lain, adakah? Bu Heni, menurut saya kebutuhan yang tidak sepihak dengan cara musyawarah untuk mufakat. Iya, oke. Bisa, yaitu tadi kolaborasi ya, dalam beberapa situasi memang kita butuhkan itu musyawarah untuk mufakat untuk memutuskan suatu keputusan ya. Jadi itu adalah banyak strateginya ya Bapak Ibu, itu bergantung dari sudut pandang kita, bergantung dari kasus apa sih yang sedang kita hadapi, seperti itu. Oke, berikutnya ya, tadi ada 4 pertanyaan. Keputusan akan selalu melahirkan 2 sudut pandang. Oke, melakukan refleksi, belajar dari orang lain, pengembangan keterampilan. Ya, terima kasih Bu Nanin, Bu Husnul Khotimah. Keputusan apapun itu jika berdiskusi dan melibatkan rekan-rekan, insya Allah sesuai. Iya, oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya. Keputusan akan selalu melahirkan 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Bagaimana jika keputusan yang bertujuan baik namun tidak mendapat dukungan dari sebagian besar? Ya, silakan Bapak Ibu merespon pertanyaan ini. Bagus ya. Ketika kita membuat keputusan pasti ada nih yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, gimana sih kalau keputusan kita ini baik, tapi menurut kok ditentang gitu sama sebagian besar orang gitu. Nah, gimana nih respon Bapak Ibu? Atau pernah nggak sih yang punya pengalaman ini? Pasti pernah dong ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Abdul Rahim, terima kasih banyak. Silakan Pak. Baik Bu, sedikit menyampaikan pendapat tentang hal ini ya Bu ya. Bahwa sebenarnya keputusan yang baik atau benar itu ukurannya bukan sedikit atau banyak yang setuju Bu. Tapi bagaimana sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, kembali kepada hati nurani kita atau kita bisa berpanduan pada peraturan atau regulasi-regulasi yang mendasari keputusan kita. Sebenarnya dasarnya di situ saja Bu. Kalau memang meskipun itu yang pro hanya sedikit, tapi menurut hati nurani kita benar dan menurut peraturan yang berlaku itu benar, kita tidak perlu membela atau mengubah keputusan kita untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Mungkin itu menurut saya Bu. Oke, terima kasih Bu Pak Abdul Rahim. Jadi kita
kembali ke hati nurani, kemudian kembali ke peraturan, kemudian apakah memang, ya Bapak Ibu, betul sekali apa yang disampaikan Pak Abdul Rohim. Kembali lagi ke 3 hal tadi ya, menjunjung nilai-nilai kebajikan universal nggak keputusan ini gitu. Berpihak pada anak nggak, atau bagaimana kita mempertanggungjawabkan ya. Inilah pentingnya Bapak Ibu kita memahami paradigma dan prinsip pengambilan keputusan tadi 4 dan 3 tadi ya. Ketika ada orang-orang yang memang tidak setuju ya atau kontra dengan pendapat kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya, kita bisa ngomong gitu loh ya. Kok bisa mengambil keputusan ini, kenapa misalnya? Oh ya soalnya disuruh ketua yayasan saya gitu. Lah itu kok kata-katanya seperti itu ya Bapak Ibu, ya bukan yang seperti itu yang diharapkan. Tapi bagaimana kita memiliki cara berpikir ya, paradigma tadi, dan prinsip pengambilan keputusan agar apa yang kita putuskan itu bisa kita tanggung jawabkan gitu. Walaupun seperti kata Pak Abdul Rohim tadi, walaupun cuma dikit yang setuju, tapi kalau itu sesuai dengan aturan yang ada misalnya, sesuai dengan prinsip yang sudah kita ambil, yang sesuai dengan paradigma kita gitu, prinsip yang kita ambil, kita akan kuat gitu ngomong, meyakinkan seperti itu ya. Nah, penting juga Bapak Ibu di sini kita duduk bersama, kemudian mengkomunikasikan tujuan kita membuat keputusan tersebut. Nah, jadi komunikasi itu memang penting kok Bapak Ibu. Jadi kita bisa minta umpan balik dari orang-orang yang memang ragu atau bertentangan dengan kita ya. Kita dengarkan rasa khawatir mereka di mana gitu ya. Kita bisa identifikasi bagaimana sih yang mereka kurang nyaman atau tidak setuju. Ini kan ya kita bisa mendengar juga gitu pandangan mereka seperti apa, seperti itu ya. Kemudian itu ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan sudah jelas ya. Kemudian berikutnya nih ada pertanyaan lagi. Jika seorang pemimpin pembelajaran terpaksa mengambil atau melaksanakan suatu keputusan atau peraturan meskipun bertentangan dengan pendapat pribadi, ini hampir sama ya. Ada pro kontra ya dengan orang banyak, apa sebaiknya yang harus dilakukan ya sesudah mengambil keputusan, sebelum, sesudah, atau melaksanakan keputusan itu. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, jika harus mengambil keputusan, meskipun bertentangan dengan pendapat pribadi dan orang banyak. Nah, gimana nih? Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, ini kan ada pertanyaan sebelum dan sesudah ya. Jadi ini mungkin subjektif ya. Harus melibatkan orang lain kata Bu Heni ya. Oke. Sehingga mereka merasa memiliki kontribusi. Iya. Betul. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah sebelum melaksanakan keputusan tadi yang bertentangan ya dengan pandangan kita pribadi. Kita perlu paham secara mendalam gitu ya alasan dibalik keputusan tersebut. Kita pahami faktanya, kita pertimbangkan apa sih yang melandasi keputusan itu, sehingga pada saat kita menyampaikannya kita bisa meyakinkan ya dan dengan pengetahuan yang kuat. Oke, ini juga sudah bertentangan dengan pendapat pribadi dan orang banyak, lebih baik dipikir ulang keputusan yang terbaik. Oke, ya setuju Bu Mari. Jadi memang kita refleksikan dulu ya, apa sih kira-kira yang akan kita pikirkan ini. Bisa kita sebenarnya dengan 9 langkah tadi Bapak Ibu, ini akan membantu kita ya. Akan membantu kita dalam memutuskan sesuatu. Kan tadi ada uji intuisi ya Bapak Ibu ya. Ini kira-kira bertentangan nggak sih? Ada yang salah nggak sih menurut kita di dalam hati? Kalau kira-kira ada yang salah, ya ngapain kita ambil keputusan yang salah? Begitu berarti di sana kan dia bukan dilema etika Bapak Ibu, tapi dia bujukan moral. Kalau bujukan moral, udah tahu bujukan moral, tapi dilakukan gitu, ya itu nggak baik ya. Kita nggak seperti itu ya, harapannya seperti itu. Kita udah tahu misalnya memalsukan
kwitansi itu salah gitu ya. Itu kan bujukan moral, tapi tetap kita lakukan gitu. Itu kan bertentangan nggak sih dengan hati nurani kita, dengan pribadi, dan orang yang banyak juga pasti bertentangan, ya nggak usah diambil gitu, dipikir ulang nih kata Bu Maria dan Pak Deka yang menyetujuinya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Lanjut ya. Kita pahami. Nah, ini jadi ini hubungannya dengan modul-modul sebelumnya ya. Ada keterampilan coaching ya, yakni mengajukan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi ya. Ketika kita mau memutuskan suatu permasalahan, kita bisa menggunakan keterampilan coaching yang sudah kita miliki. Kemudian diperlukan juga KSE ya, kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial dalam mengambil sebuah keputusan ya Bapak Ibu. Jadi modul-modul di dalam program Guru Penggerak ini benar-benar saling terhubung satu sama lain. Iya, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ya. Oke, ini ada miskonsepsi Bapak Ibu terkait modul 3.1 ini. Prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada anak artinya harus memastikan anak senang dan keputusan yang diambil. Keputusan penjelasannya, keputusan yang berpihak pada anak artinya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Apakah 9 langkah harus urut? Ya, di tahap awal sebaiknya urut karena masih dalam tahap belajar. Bila sudah sering dipakai, artinya sudah terlatih ya, kita nggak perlu lagi pakai urutan itu karena kan sudah otomatis ya. Kita belajar nyetir aja nggak harus sesuai aturan. Kita udah nggak perlu lagi oh ini tahapan, oh ini udah otomatis aja gitu ya. Kemudian semua keputusan harus menggunakan 9 uji. Hanya permasalahan dilema etika saja ya. Opsi benar dan benar. Kalau memang dia bujukan moral, kita tidak perlu pakai 9 uji itu untuk membuat keputusan. Kalau kita udah tahu, oh ini benar lawan salah, ya udah kita pilih aja yang benar gitu. Ngapain kita pilih yang salah? Yang paling gampang itu bujukan moral Bapak Ibu. Ya, memutuskan sesuatu. Kalau udah jelas salah, ngapain kita pilih yang salah gitu? Kita harus pilih yang benar dong gitu ya. Yang sesuai aturan, yang sesuai dengan hukum gitu ya. Kalau dia dilema etika ya kita harus pakai 9 uji langkah pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan berbasis kepedulian adalah prinsip yang terbaik dibanding 2 prinsip lain berbasis aturan dan hasil akhir. Ketiga prinsip dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dilema. Yang terpenting adalah dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, dan keputusan tersebut berpihak pada anak. Iya, Bapak Ibu. Jadi ini ya yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika mengambil keputusan ya, segitiga itu tadi ya. Jadi dasarnya apa nih kita mengambil langkah tersebut. Iya, Bapak Ibu, kita refleksi sebentar ya. Silakan Bapak Ibu boleh menyekan ya kode ini menggunakan handphone Bapak Ibu, kemudian mengisi lembar refleksi di link Padlet yang ada. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kamera Google-nya dan menyekan ya barcode ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Sebelum sampai ke refleksi nih, ada nggak sih Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Atau menyampaikan pendapatnya mengenai materi ini, silakan. Sambil membuka lembar refleksinya ya, Bapak Ibu. Silakan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, ini ada Bu Nani Agustin, silakan Bu. Silakan Bu Nani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya ya Bu, eee, Ya, kalau saya pribadi, saya belum bisa mengambil keputusan dengan baik karena mungkin masih, apa ya, masih belajar sih Ibu ya, ya. masih masih sering ragu, terus Hmm. emosi. Jadi saya belum sampai saat ini masih belum bisa mengambil keputusan dengan dibilang dengan bijak. Jadi bagaimana solusinya Ibu? Karena masih banyak yang dipertimbangkan gitu. Ya, Itu ya. aja Bu, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab, Bapak Ibu? Ya, jadi Bu Nani merasa belum apa ya, belum ketika membuat keputusan, keputusan itu belum sepenuhnya apa ya, benar ya Bapak, ya Bu Nani ya. Jadi karena misalnya masih ada unsur emosinya di situ ya, misalnya ya kembali lagi Bu Nani, ketika kita memutuskan sesuatu, keputusan Bu Nani itu udah sesuai dengan nilai-nilai yang ada nggak sih, misalnya dia udah berprinsip pada kejujuran belum? Atau udah berprinsip pada keberanian atau keadilan kah? Misalnya kita diharapkan pada masalah apa nih contohnya? Atau empatikah, kepeduliankah, kan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu tadi ya? Atau sudah berprinsip berlandaskan kesetiaankah misalnya ya? Kemudian kita lihat lagi ini berpihak pada anak gak sih gitu ya. Terus seandainya kita pertanggungjawabkan nanti, nah gimana gitu bentuk pertanggungjawaban kita. Nah inilah pentingnya kita memiliki memahami 4 paradigma dan 3 prinsip tadi. Ya, ini kepentingannya apa sih gitu? Nah, kepentingan individu lawan kelompok misalnya. Ketika kita memilih untuk kepentingan individu ya kita apa gitu prinsip yang kita ambil, misalnya jangka pendek lawan jangka panjang gitu ya. Jangka panjangnya ya bisnis ibu tadi akan lebih maju, misalnya akan lebih pesat, dan itu akan menyokong misalnya ekonomi sekolah misalnya seperti itu. Kita bisa pertanggungjawabkan dari keputusan kita. Nah itulah pentingnya kita memahami minimal diri kita, oh saya ini kecenderungannya berbasis peraturan deh ketika mengambil keputusan gitu ya. Oh saya ini berbasis hasil akhir, gimana caranya semuanya senang, menguntungkan banyak pihak misalnya. Atau berbasis rasa peduli gitu ya. Biasanya orang Indonesia kan gitu ya. Kalau orang Singapura itu kan berbasis peraturan rata-rata ya, ya udah gitu, denda gitu kan. Kalau orang Indonesia itu, aduh nggak enak ya. Kalau gini, ya udah deh gini aja gitu kan. Pasti masih ada berbasis rasa pedulinya gitu kalau orang Indonesia itu. Gitu. Jadi kita kecenderungan kita kemana gitu, Bapak Ibu. Jadi memang mengambil keputusan itu seperti yang disampaikan di awal tadi, ini adalah skill ya. Jadi harus sering dilatih. Kayak naik sepeda, apalagi skill masak atau apapun itu keterampilan. Kalau nggak pernah dilatih ya kita nggak akan pernah tampil gitu ya. Dalam mengambil keputusan pun ya harus sering dilatih gitu. Menjadi pemimpin itu kan mau nggak mau harus memutuskan sesuatu ya, gitu. Bapak Ibu di sini kan calon pemimpin, sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi kepala sekolah atau calon kepala sekolah atau calon pengawas. Mau nggak mau Bapak Ibu di sini harus mengambil keputusan gitu. Jangan sampai nanti pas ditanya orang, misalnya ada kasus di sekolahnya dia memutuskan sesuatu, terus dijawab, aduh CCTV-nya kehapus Bu. Ya itu bukan jawaban yang diharapkan dari seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi memang kita harus berlatih mau nggak mau ya, Bapak Ibu, karena ini adalah sebuah skill. Ya, begitu ya, Bu Nani. Apakah bisa diterima, Bu Nani? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Silakan Bapak Ibu yang lain sambil menyeken Padletnya ya. Silakan arahkan kamera Google-nya ke laptop ya, boleh di-scan. Coba kita lihat apakah sudah ada yang masuk ya. Atau ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Ibu.
Ya, nah di sini ada refleksi. Oh, sudah ada yang menulis ya. Oh, ini ada yang mengedit kah? Jika Anda sebagai kepala sekolah, ya, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik ya. Jadi ada dua, jika sebagai kepala sekolah, kemudian di bawahnya jika sebagai pengawas sekolah ya. Nah, ini ada Daper Tilapia. Nah, empati dan respek saya tunjukkan dengan lebih mendengarkan siswa, lebih berpihak pada kepentingan siswa dalam pengambilan keputusan. Ada Bu Teresia, Bu Lovita, Bu Elis, Studio Skiwi. Nah, ini siapa nih? Boleh deh rename ya, di rename. Tony, ada observan, Armadillo dalam meluangkan waktu, mendengarkan keluhan anak. Seandainya menjadi pengawas sekolah. Nah, oke, silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke link Padlet ya, saya kirimkan linknya ya, kalau nggak bisa barcode. Saya kirimkan melalui kolom chat. Ya. Oke, Bu Siti Juaria, silakan. Adakah yang ingin disampaikan? Ya, baik, terima kasih banyak ya Ibu. Sebelumnya mohon maaf, ini masih di lokasi kemah, jadi belum sempat ngisi, HP-nya lowbat. Ya, saya mungkin ingin menyampaikan begini ya Bu, bagus banget gitu ya, di program ini ada modul tentang pengambilan keputusan ini gitu. Kaitan dengan ini sebenarnya memang latihan itu penting banget ya gitu. Dan kalau mungkin termasuk yang disampaikan Bu Nani tadi, sebenarnya mungkin ya kita semua bisa jadi masih punya kelemahan ya dalam hal mempertimbangkan dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin bisa jadi pertanyaan kita, udah bijak belum ya dengan keputusan yang diambil, bagaimana caranya supaya keputusan yang diambil itu benar-benar mendatangkan banyak kebaikannya. Artinya ketika pun ada yang kontra, mungkin tidak ini ya, artinya mendatangkan banyak kebaikan lah gitu, supaya menenangkan ya Bu ya, kalau saya berpikirnya ketika banyak kebaikannya itu menenangkan gitu. Dan itu tentu perlu banyak proses latihan gitu, dan salah satu upaya yang bisa dilakukan itu adalah banyak ngobrol, banyak sharing ketika seperti ini, sebaiknya bagaimana ya gitu. Dan banyak bicara dengan orang lain lah gitu, mungkin seperti itu. Kemudian juga sebenarnya kematangan diri kita itu juga sangat mempengaruhi ya, bagaimana kita bisa bijak dalam mengambil keputusan gitu. Banyaknya kita belajar, tentunya saya pikir itu juga akan mempengaruhi cara pandang kita dalam menghadapi permasalahan dan membuat keputusan gitu. Jadi memang ya intinya harus banyak belajar, banyak sharing gitu ya, banyak ngobrol, dan banyak berkolaborasi lah mungkin gitu ya. Kemampuan komunikasi saya pikir juga menjadi faktor penting juga ya, supaya kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bagus gitu. Karena terkadang ketika ada yang menyampaikan permasalahan, kemudian kita kurang bisa juga untuk menangkap dan juga menyampaikan cara komunikasi yang bagus, kadang itu juga bisa mempengaruhi
hasil gitu ya. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi di di program guru penggerak ini banyak hal positif ya yang kita bisa dapatkan gitu sampai di modul ini tuh luar biasa gitu. Mudah-mudahan 2 modul lagi ya yang akan kita pelajari, semoga semakin menambah keilmuan kita, pemahaman kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang punya pemahaman yang bagus, khususnya dalam mengatasi ataupun bertugas di dunia kerja kita di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Siti Juwariah atas refleksinya, bagus sekali ya. Dari Bu Siti Juwariah tadi kita belajar bahwa kita perlu kolaborasi, perlu adanya komunikasi asertif, kemudian kematangan diri itu otomatis ya, pasti ya seorang yang sudah punya pengalaman lebih banyak ketika dia memutuskan sesuatu pasti orang itu akan lebih percaya gitu ya, akan walaupun yang dia putuskan kok kayaknya bertentangan sih, tapi karena dia ini punya pengaruh misalnya atau dia ini sudah punya pengalaman yang banyak gitu ya, pasti orang akan lebih trust ya. Untuk punya pengalaman itu maka karena ini adalah skill yang harus dilatih, mari Bapak Ibu terus berlatih untuk membuat keputusan, kemudian bisa menilai apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Bapak Ibu. Oke, akhirnya ya Bapak Ibu kita sudah tiba di penghujung waktu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah belajar bersama ya tentang modul 3.1 ini. Mudah-mudahan apa yang ada di modul ini menjadi bekal Bapak Ibu dalam menjadi seorang pemimpin pembelajaran ya, berpihak pada anak, kemudian berlandaskan kebajikan universal dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap semangat ya, tetap bahagia. Tinggal 2 modul lagi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lewati, dan selamat karena Bapak Ibu sudah berani dan tetap memilih untuk terus berjalan. Ya, Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Aku udah